Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia yang ditayangkan 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, Sabtu dan Minggu. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan kekuatan iman senantiasa melingkupi kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Itu adalah cita-cita terbesar seorang muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita berada di Masjid Al-Hidayah, Bintara, Bekasi Barat. Dan seperti biasanya ada tema yang menarik yang selalu dibahas oleh Cahaya Hati Indonesia. Karena kita di Masjid Al-Hidayah maka kita akan bicara tentang hidayah. Tema besar kita adalah menjemput petunjuk Allah. Dan memang jika kita bicara tentang petunjuk, jika kita bicara tentang hidayah, kalau boleh saya ibaratkan hidayah itu seperti rejeki ya. Jadi hidayah itu harus dicari
harus dijemput, bukan ditunggu. Bahkan ngomong-ngomong soal hidayah, Allah SWT sudah banyak sekali menurunkan nabi dan rasul. Dan terakhir Rasulullah SAW beserta Al-Quran diturunkan untuk umat manusia hingga akhir zaman berkaitan dengan hidayah. Berkaitan dengan banyak hal yang harus kita lakukan. Dan sayangnya banyak dari kita sebetulnya bisa menjemput hidayah yang ada di sekitar kita. Namun banyak juga dari kita yang enggan atau menyepelekan. Sehingga hidayah justru tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema besar kita yaitu menjemput petunjuk Allah. Dan kita dibersamai oleh 3 orang guru, 3 orang ustadz. Yang pertama Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile, kemudian Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustadz Jailani. Baik pemirsa, langsung saja kita akan simak tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Tile dengan subtema kehendak Allah atas hidayah dan kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia segenap para jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang insya Allah hadir dan kumpul kita hari ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Segenap pemirsa Cahaya Hati iNews yang insya Allah semua kita berada dalam tema kita kali ini tentang menjemput petunjuk Allah, menjemput hidayah Allah. Hidayah adalah salah satu petunjuk untuk menuju kita manusia menuju ke arah yang lebih baik. Setiap kita diciptakan oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan, tidak lain adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaqarrub kepada Allah. Artinya untuk jalan menuju kebaikan itu ada petunjuk yang Allah kasih. Maka Quran telah menyatakan di dalam surah Al-Fatihah, kita menjelaskan, Allah menjelaskan bahwa udah hafal semua ayatnya. Ada penggalan ayat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang benar-benar yang diridhai oleh Allah. Siratal ladzina amanu wa amilus solihah. Jalan yang menuju orang-orang yang baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal itu jalan yang orang Allah kasih berikan nikmat. Kepada siapa? Kepada kita. Maka dengan itu ini satu momentum buat kita. Kita dihadapkan dalam kehidupan sehari-hari Pak, Bu. Ada yang baik, ada yang jelek, ada hak, ada batil. Kesemuanya itu ada keseharian dalam diri kita. Di manakah kita menuju, mau yang baik atau mau yang tidak baik? Tentu semua kita menuju pengen ke arah yang lebih baik. Tinggal pilih, hiduplah semau kita. Makanya dalam hadis kursi dinyatakan, Ish ma syi'ta, hiduplah kalian semau kalian, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau bakal mati. Artinya hidup semau kita, mau bagaimanapun, mau jungkir balik terserah kita, tapi ingat kita semua pasti bakal mati. Artinya dalam menjalani kehidupan ada dua pilihan, ada pilihan yang baik, ada pilihan yang tidak baik.
Terkadang kita kan godaan buat ibadah rada banyak, ya Bu. Ya Bu, jujur godaan sekarang Masya Allah. Udah siap mau ibadah, mau ngaji, berangkat dari rumah. Rapi, ibu-ibu malam Jumat mau yasinan. Gerimis. Ada aja itu halangannya. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya keluar rumah. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede. Gede bener, manjur banget. Giliran malam minggu udah dangdutan, nah rame nih kali kondangan, gerimis juga, ya Allah gerimis, ntar juga penter, manjur. Tuh. Kenapa ada selalu godaan-godaan yang untuk menuju kita ke arah yang lebih baik? Maka kita butuh petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah saja mau mendoakan Pak Bu, mendoakan umatnya untuk dapat petunjuk. Mana? Ini ada cerita. Ketika Rasulullah dakwah di Taif, beliau Rasul dilemparin kotoran onta, ditimpuk pakai batu, berdarah keningnya Rasulullah yang mulia. Jibril datang ngasih kabar buat ke Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud aku lemparkan buat mereka kafir Quraisy yang telah menyakiti kamu? Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, emang apa sih Mat? Sombong amat. Itu kalau bahasa kita. Ini orang kafir telah menyakitimu. Lagi ceramah masa kamu dikriminalisasi? Udah, gue sikat, gue tibanin pakai Jabal Uhud. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau memang ini bapaknya saya ceramain, enggak ada yang beriman, nanti saya tungguin anaknya. Apa kata malaikat Jibril? Yang benar aja Mad. Anak mau bagaimana bapak? Kalau bapak kalong anak kampret. Bapak nyolong anak nyopet. Kalau bapaknya kafir, anaknya pasti kafir lagi. Kalau emang kafir lagi mau Jibril, saya tungguin cucunya. Gue heran melumat, bangetan sabar sih lo. Udah gue tibanin pakai Jabal Uhud, jangan Jibril, jangan. Kata gue jangan. Terus mau apa kamu? Saya mau berdoa saja. Apa doa Rasulullah yang terkenal Bu? Allah, beliau Rasul angkat tangan beliau berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah, kasih petunjuk buat umatku karena umatku belum ngerti. Maka hidayah itu jalannya macam-macam Bu. Ada jalan melalui orang lain, ada jalan melalui mimpi, ada jalan melalui nasihat orang lain. Ini semua kita hadapi dalam keseharian. Kita pengen berjuang di dalam menunaikan ibadah kepada Allah dengan apa? Dengan benar-benar petunjuk yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bertakarub kepada Allah, selalu mengharap ridha Allah, menjemput hidayah dari Allah, kita akan tergolong orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Kenapa? Hidayah begitu mahal. Hidayah begitu mahal. Rasulullah pamannya, ya Bu, kita kenal pamannya. Pamannya Abu Jahal, ya Allah. Kenapa? Karena nggak dapat hidayah. Maka nggak dapat hidayah, susah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, menjalankan untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu sebenarnya saya mau lanjut lagi karena memang kita bisa mendengarkan setelah jeda komersial berikut ini. Saya akan kembali, jangan kemana-mana. I love you full. Oke? Ya. Ibu, Bapak, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada tema kita, bahwa hidayah itu begitu mahal. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya paman yang bernama Abu Jahal. Begitu dekat, paman Rasulullah sendiri, tapi enggak dapat hidayah. Ya Bu, ya Bu. Ada anak Nabi sendiri, Nabi Nuh, punya anak yang namanya Kan'an, tapi enggak dapat hidayah. Ada bapaknya Nabi Allah Ibrahim punya bapak, tidak dapat hidayah.
Inilah begitu besar dan mahalnya hidayah. Kita kepengen semuanya menjemput hidayah ini dengan cara apa? Dengan cara pendekatan-pendekatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, niscaya akan mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus. Ini yang kita cari sekarang ini. Bagaimana cara untuk mendapatkan hidayah itu agar kita tidak dapat tersesat? Pertama, dengan cara kita mempelajari sejarah-sejarah para salafus soleh. Siapa itu? Para ulama, para guru, para kiai. Kita rekam, jejak rekamnya kita ikutin. Maka kita dianjurkan dengan kumpul bersama ulama. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, manusia akan seperti binatang. Inilah salah satu cara untuk kita menjemput hidayah. Petunjuk dari Allah. Duduk bareng dengan ulama. Ya Bu. Ya Bu. Kita ngaji dah, kumpul di pengajian. Kan ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi udah mati, udah po habis. Udah ngapain lagi, udah tua, udah nenek-nenek ngaji aja udah nek. Pegang tasbih banyakin, udah tua nggak mau ngaji, mau ngapain lagi. Mau mejeng di jalanan siapa yang menggodain. Jangan ke anak muda, setan aja ogah godain. Udah ngaji aja po ngaji. Nih yang tua udah ngaji, kumpul di pengajian. Kenapa? Dengan duduk dengan ulama, ini salah satu menyebabkan kita untuk menjemput hidayah. Kenapa? Karena kita banyak mutiara yang diberikan dengan para guru-guru kita, dengan alim ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat para alim ulama. Ya Bu, ya Bang, kita ngaji. Orang ngaji begini Masya Allah begitu besar manfaatnya. Yang pertama dosa-dosa kita diangkat. Dosa kita dihapus, diusak, ditipek, digebeg. Tuh bahasa udah banyak tuh Bu. Ditipek, digebeg. Kita raba dada kita masing-masing. Pasti banyakkan dosa sama ibadah. Dosa yang gak sengaja, yang disengaja. Kadang mau berangkat ngaji kita dosa gak sengaja sama suami. Bang, gue ngaji dulu ya. Ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada bini yang model begitu. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Kadang bangunin suami lagi tidur salah. Bangun bang, bangun bang, bangun. Lu lihat mau di jam berapa. Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Lah ibu aja yang melek ngiat jam, salah-salah aja. Bu. Makanya istri yang suka ngaji ilmunya ada insya Allah. Sama suami hormat. Gak punya beras, gak punya duit. Jangan pernah minta sama suami Bu. Jangan minta sama suami kalau gak punya beras. Itu isi yang soleha. Mintanya sama Allah. Cuma ngomongnya di kuping suami. Suami lagi duduk sambil lewat aja. Ya Allah. Masa gak ada berasnya ya Allah. Praktekin Bu. Insya Allah manjur. Nih ya Allah. Kenapa? Karena begitu berat tantangan godaan kita ibadah di zaman sekarang. Untuk mendapat hidayah Allah. Kita semua sebenarnya sudah tahu. Sudah dapat hidayah dari Allah. Tapi taufiknya yang kurang. Kita tahu mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang hak, mana yang batil. Sudah tahu kok kita semua. Tapi untuk pelaksanaannya inilah yang disebut taufik. Taufik dan hidayah. Pelaksanaan untuk melaksanakan ibadah itu memang godaan rada berat. Salah satunya untuk dapat kita menjemput hidayah dari Allah, ya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dengan kita kumpul dengan orang yang soleh, kita akan kecipratan ilmu, kecipratan berkahnya. Almar'u ma'aman ahabba, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng sama ulama. Ntar kumpul di akhirat kita kumpul bareng dengan ulama. Tuh. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang gak punya guru mau kumpul sama siapa di sono. Guru padahal sayang banget sama murid. Guru dipanggil duluan sama malaikatmu. Guru cepetan masuk surga. Pintu surga mau ditutup. Ntar dulu malaikat. Murid saya belum nyampe dari Bintara Loka.
Oh, udah kali duluan murid lu ke surga. Dilihat ke surga sama gurunya nggak ada. Gurunya protes sama malaikat. Malaikat, mana murid saya? Kata udah ke surga duluan. Saya lihat nggak ada di surga. Malaikat ngomong, guru mohon maaf tempat cuma 2. Kalau nggak surga neraka. Coba cek ke neraka, mampir dulu kali murid lu. Wow, guru belang-belain ngecek ke neraka. Pas sampai pintu neraka bener ada yang teriak dari dalam. Guru! Guru! Dia kenal sama gurunya. Gurunya udah nggak kenal. Udah pada angus. Ini bagaimana ngenalinnya? Gurunya penasaran dicoker-coker, sama guru dikorek-korek. Dikenalin. Lah, lu Roh. Lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji sih ngaji guru, cuman pulang ngaji guru sih omong-omongin mulu. Nah, nyangkut. Bu, tuh yang pertama. Yang kedua, untuk dapat cara kita mendapatkan hidayah Allah dengan cara apa? Dengan cara kita berpegang teguh kepada tali Allah dengan agama Allah. Artinya agama itu regulation, agama itu aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji diatur dalam kitab fikih. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, ada semua dalam Islam. Ajaran Islam yang jauh-jauh Pok, yang kecil aja di rumah kita Bu, sering kita lupain. Tengok di rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya, bener? Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan ada doanya. Adab makan pun diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, selesai doa, nih biasanya acara doa dikasih makan satu nampan bertiga, berempat, adabnya pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Ini adab. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita liatin mukanya begini. Orang kesinggung. Itu adab. Yang ketiga adabnya apa? Emang jatah kita bagian di situ, udah rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Ini ada adab semua. Islam ngajarin semua itu. Masuk rumah, keluar rumah ada doanya. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Lagi kumpul bareng sama temen ngeriung, kita ngobrol. Lagi ngobrol bareng nih Bu. Terus dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura enggak dengar. Maka kalau lagi kumpul bareng nih dengar suara kentut diem aja. Jangan pakai ribut. Rasain aja. Ini kadang-kadang kita usil bener. Siapa nih kentut? Lu ya enak aja. Lu kali rame. Diem aja. Tuh ada dalam pelajaran tuh kitab fikih. Dibahas ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukan jorok biar jelas. Kentut pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau. Menang suara doang ada. Yang kedua kentut yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa, ada. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau, ada. Yang ketiga jenis kentut yang keluar terpaksa, udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, itu kentut yang keluarnya kepaksa. Yang keempat kentut ekstrim Bu, suaranya gede, baunya luar biasa. Nih makanya semua diajarkan. Ayo kita berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah. Yakinkan bahwa kita ini benar-benar muslim. Kita ini benar-benar Islam. Artinya apa? Menjalankan semua apa yang telah diperintah Allah. Maka kita butuh yang disebut apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita bersegeralah untuk mencari ampunan Allah. Untuk agar dapat apa? Agar mendapat titel la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu. Artinya mengerjakan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhkan apa yang segala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah dan senantiasa menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hostnya udah nyampe.
Terima kasih jazakallah Ustadz Nur Fadilah, Ustadz Tile atas tausiah dan pencerahannya, mudah-mudahan menambah semangat. Ada dua hal yang saya catat, bahwa ternyata hidayah itu harus dijemput, dicari, diusahakan. Dan dua hal, yang pertama adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang satu visi, satu misi, yaitu visi dan misi akhirat. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berpegang teguh kepada aturan, kepada jalan Allah yang sudah diberikan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kadang-kadang memang dari kita merasa terpaksa, merasa berat, namun hal-hal seperti itulah yang rupanya akan menimbulkan, akan memunculkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat untuk menjemput hidayah, terutama di Masjid Hidayah ini ya. Amin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jeda sejenak dan akan bergabung dengan guru kita yang kedua, yaitu Ustadz Azhari Nasution, yang akan membahas subtema macam-macam petunjuk Allah. Tetap bersama kami Cahaya Hati Indonesia, segera kembali sesaat lagi. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Summa salatu wassalamu ala ashrafi khalqih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Bapak ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Di samping saya ini, di hadapan Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, sudah ada ayat Al-Quran yang sering kita baca setiap hari. Ibu-ibu kelihatan nggak dari sana? Kelihatan ya? Kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangin. Ihdinas siratal mustaqim. Satu kali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sadaqallahul. Masya Allah, hafal Quran semuanya. Al-Fatihah. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ayat inti dalam Al-Fatihah. Ada dua pesan yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala informasikan ada dua jalan yang manusia pegang dalam hidup dan kehidupan ini. Yang pertama jalan the winner, jalannya orang-orang pemenang. Jalannya orang-orang yang menang. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hari ini kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, jalannya orang-orang the loser. Orang-orang yang kalah. Orang-orang yang tidak menang. Orang-orang yang nanti kelak akan mendapatkan penderitaan. Siapa mereka? Ada dua. Yang pertama al-maghdub, yang kedua al-madlul. Pertama al-maghdub, orang-orang yang menutup diri dari cahaya hidayah. Hidayah itu kan ibarat cahaya. Kalau kita punya rumah, maka rumah kita adalah jasad. Kalau hidayah mau masuk, cahaya mau masuk ke rumah, apa yang kita lakukan? Buka pintu rumahmu, maka cahaya matahari akan masuk, benar. Tapi al-maghdub adalah orang-orang yang dimurkai karena dia menutup diri dari pintu hidayah. Kalau dibacakan Al-Quran, dia tutup telinganya, dia sumbat telinganya, dia tutup pintu hatinya sehingga dia al-maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti atau terjerumus
ke jalan the loser, orang-orang yang kalah itu adalah al-madlul. Sudah dapat hidayah tapi dia jual hidayah itu, akhirnya dia menjadi sesat dan terus disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini pasangannya adalah surah ketiga ayat 8. Surah 3 ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering baca doa itu Bapak Ibu? Ya Allah, jangan palingkan hati kami yang tadinya sudah iman. Karena itu istiqomahkan hati kami. Karena engkau sudah berikan rahmat hidayahmu kepada kami. Itu isi doanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya begini simpelnya. Ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Jangan keroyokan. Tunjuki kami jalan yang benar tapi kurang tepat. Nanti kita akan coba bahas. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kita ini yang hadir di sini, jamaah Cahaya Hati iNews, pemirsa yang ada di rumah, kita ini sudah dapat jalan yang lurus belum? Sudah dapat hidayah belum kira-kira Bu? Sudah? Sudah? Kurang kompak. Sudah? Masih 30 orang. Sudah? Sudah dapat hidayah? Kalau sudah dapat hidayah, kenapa masih meminta hidayah sama Allah? Sudah dapat hidayah kan? Tapi kenapa setiap hari 17 kali kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Loh, Anda sudah dapat hidayah, kenapa masih minta? Gimana itu kira-kira itu? Kenapa ibu-ibu? Takut bengkok lagi. Cakep benar jawabannya. Baik, kita akan luruskan biar tidak bengkok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu nanti akan terjawab pertanyaan tadi. Hidayah itu banyak macamnya. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, Syekh Muhammad Abduh dalam Al-Manar, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Munir, itu dalam banyak karya para ulama itu membagi tipologi hidayah dalam 5 hal. Berapa? 5. Pertama, catat baik-baik. Pertama, yang disebut oleh ulama sebagai hidayatul wujdan. Apa? Hidayatul wujdan atau hidayatul tabi'i atau hidayah ilham gharizi. Insting, naluri, bawaan yang melekat pada setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Karena itu, hidayah yang pertama ini semuanya dapat. Manusia, jin, binatang, tumbuhan, makhluk hidup, makhluk mati, setengah mati, semua dapat. Namanya hidayah ilham, hidayah tabi'i, hidayah wujdan, hidayah gharizi, insting. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, Bu, punya anak? Berarti punya suami? Iya. Karena punya anak itu ada suami, ada istri. Baik, punya anak dulu masih kecil. Anaknya pernah bayi kan? Ketika bayi, ngobrol dari rahim emaknya nih. Nangis, begitu. Itu haus atau lapar, benar gak ibu-ibu? Saya nanya sama ibu-ibu nih, bapak gak tahu masalah. Penanam saham mah tinggal duduk cakep aja. Bu, ketika anak haus dan lapar, apa yang dia lakukan? Nangis. Siapa yang ajarkan bayi itu nangis? Allah. Pernah ibu mengajarkan anak, hei kalau kamu butuh ibu, kamu lapar haus nangis ya nak? Pernah? Tapi anak itu pintar, dia sudah dapat petunjuk yang melekat dalam dirinya tanpa sekolah, tanpa diajarkan, non ikhtiari, tanpa usaha. Kalau lapar, haus, dia nangis. Itu namanya hidayatul wujdan. Tidak perlu belajar. Sudah melekat. Betul? Betul?
Bayi haus nangis. Ibu punya suami lapar nangis. Itu bayi gede namanya. Baik, ini hidayah yang pertama. Tipologi hidayah yang kedua, ulama menyebutnya dengan hidayatul hawas. Hidayah panca indera. Hidayah apa? Ya. Kalau tadi hidayah naluri. Yang kedua hidayah panca indera. Si anak haus nangis. Tapi setelah nangis, apa yang ibu-ibu lakuin? Ibu buka senjata, betul kan? Mohon maaf, saya pinjam kosakatanya di masjid ini. Karena tidak mungkin saya pakai diksi yang vulgar. Ini masjid. Senjatanya dibuka. Itu. Didekatkan ke wajah anaknya, betul? Apa yang dilakukan si anak? Indra bibirnya mencari ASI ibunya. Lalu kemudian dia isap ASI ibunya. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan indra bibir si anak untuk nyomot si ASI ibu? Apakah ayahnya yang ngajari? Tidak. Iya ketawa dia. Ini pengalaman nih yang ketawa nih. Sampai ada yang batuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan si anak indra bibirnya berfungsi ketika dia haus, Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah indra. Hidayah yang kedua ini juga sama dengan hidayah yang pertama, tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, tidak perlu training. Dia sudah melekat, tertanam. Siapa yang menanamkannya? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang juga sama. Dia punya dua hidayah ini. Hidayatul hawas panca indera dan hidayatul tabi'iyah atau hidayatul ilham atau hidayah al-gharizi, wujdan atau hidayah insting. Binatang juga punya. Bahkan saudara-saudara kita itu, binatang-binatang itu, saudara kan? Saudara kita itu. Hanya saja kita ini hayawanun natik, binatang yang berpikir. Mereka tidak berpikir tapi makan saja. Maka yang menyakiti binatang adalah umat Islam yang tidak sayang dengan saudaranya. Maka ajaran Islam apa? Sayangi binatang karena itu saudara kita. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibah. Kalau sampai mau nyembelih binatang, tajamkan pisaunya supaya apa? Tidak sakit urat lehernya. Sampai begitunya. Jadi Islam itu bukan cuma agama yang menyetujui hak asasi manusia terlalu rendah. Hak asasi binatang saja dipikiri. Betul enggak? Jadi kalau ada yang menuduh Islam itu adalah agama yang tidak pro terhadap HAM, itu salah. Jangankan HAM, hak asasi binatang saja diperhatikan sama Islam. Hebat tidak Islam itu? Hebat tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya hidayah panca indera. Udah berapa? Saya review. Pertama hidayah apa tadi? Naluri. Yang kedua hidayah panca indera. Binatang lebih hebat. Kenapa? Ayam lahir, telurnya pecah, dia keluar jalan. Tidak ada yang mengajarkan dia berjalan langsung jalan. Kalau manusia jalan juga tapi bertahap. Ngesot, merangkak, bener nggak? Megang dinding, jalan tertatih-tatih. Manusia, tapi ayam nggak pernah kita ngelihat ayam ngerangkak. Dia langsung jalan. Binatang punya potensi gharizah dan punya potensi al-hawas, hidayatul hawas panca indera itu lebih canggih daripada manusia. Nah tapi ada tipologi hidayah nomor 3 yang binatang nggak punya, cuma manusia yang punya. Apa namanya? Hidayatul aqliyah. Hidayah intelektual. Hidayah akal. Hidayah fikiran. Dikasih akal untuk bernalar. Binatang tidak punya, manusia punya. Saya kasih contoh. Bayi ketika haus nangis. Oke. Udah nangis, keluar potensi panca inderanya, dia menyusu ke senjata ibunya. Oke, sudah selesai. Sekarang udah habis nyusu, ibu tanya sama bayi. Nak, coba jawab pertanyaan mama.
Secara biologis bagaimana nak proses terjadinya reproduksi manusia? Kira-kira bayi bisa jawab nggak? Keder dia. Nggak bisa jawab. Masih bayi. Untuk bisa jawab dia butuh sekolah. SD, SMP, SMA, sarjana, S1, S2, S3 itu. Dia belajar biologi, dia belajar sistem reproduksi manusia, baru dia bisa jawab. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa hidayah akal bukanlah hidayah yang melekat. Orang tidak bisa jadi pintar sebelum dia berproses. Kecuali hamba-hamba Allah yang diizinkan tidak sekolah tapi pintar. Ilmu laduni, ada enggak itu? Nabi Muhammad sekolah enggak? Siapa gurunya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah lain ceritanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah akal. Jadi anak kalau ditanya bagaimana sistem reproduksi manusia, nggak bisa jawab. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, Bu, gimana caranya ibu dulu bisa beranak? Pasti jawabnya. Iya Ustadz, ada istri, ada suami. Ada emak, ada bapak. Emak dan bapak dengan kerjasama dan sama-sama bekerja. Nah, lalu lahirlah anak. Dia fasih menjawab karena tidak hanya belajar tapi sudah praktikum di lapangan. Betul itu? Betul? Itu hidayah akal. Baik. Sekarang ada lagi nggak Ustadz macam-macam hidayah? Ada. Kata para ulama, hidayah yang keempat disebut dengan hidayatud-din. Hidayah agama. Hidayah petunjuk agama. Orang sudah punya indera yang baik, punya insting yang baik, punya akal yang pintar. Tapi dia tidak dapat hidayah agama, belum sempurna petunjuk dalam dirinya. Belum sempurna. Ketika manusia bertanya, siapa yang menciptakan saya ini? Apa hak Allah? Apa kewajiban hamba? Dia tidak bisa jawab dengan akalnya, dia tidak bisa jawab dengan indera dan instingnya. Karena hidayah agama wajib mencari guru yang bersanad, bersambung ke Rasulullah. Dan karenanya itulah alasan kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad, menurunkan para Rasul. Untuk memberikan hidayah agama kepada kita. Ainus ini, cahaya hati ini sedang memberikan hidayatuddin yang nomor 4 ini. Hidayah agama. Bagaimana kita bisa hidup dalam agama Allah. Sekarang kenapa banyak ajaran sesat? Banyak nggak Pak? Banyak. Karena orang beragama tidak lagi pakai hidayatuddin. Tidak lagi pakai guru yang benar. Tidak lagi ikut ajaran Nabi. Tidak lagi ikut Quran. Tapi ikut insting akal nalurinya. Maka jadi sesat. Di Kerawang ada taman pemakaman termahal se-Asia. Itu satu petakannya bisa 500 juta. Dipakein kanopi. Ketika ditanya, kenapa masih ada yang mau orang di sini, kan mahal. Kan cuma buat orang mati doang. Iya, di sini malaikatnya rada baik. Gitu jawab. Orang beragama sudah pakai akal-akalan. Padahal hidayah agama tidak bisa ditempuh lewat akal. Betul? Betul. Terakhir, baru-baru aja ada ajaran sesat yang mengatakan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu perempuan, bukan laki-laki. Karena namanya dari huruf M. M itu akronim dari alat vital perempuan. Mohon maaf ya, ini saya bawa di sini. Ini menunjukkan orang beragama tidak pakai hidayah ad-din lagi. Tapi akal-akalan. Dia katakan Nabi Isa juga perempuan. Karena kalau dibalik jadinya asi. Yang punya asi itu perempuan, bukan laki-laki. Beginilah orang tersesat gara-gara meninggalkan hidayah agama. Yang terakhir, hidayah ma'unah, hidayah taufik. Ini yang paling mahal. Saya tanya, apakah setiap orang yang sudah ngaji sholat pasti sholat? Jawab yang cepat. Apakah setiap orang yang belajar sholat pasti sholat? Apakah setiap orang yang sudah belajar fikih puasa pasti puasa? Berarti kita bisa pintar sholat tapi belum tentu ada keinginan untuk sholat. Itu namanya hidayah taufik yang paling mahal. Dan hidayah inilah yang selalu kita mohon dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami udah Islam. Tapi apakah kami menjadi muslim yang baik? Belum tentu. Maka kita meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka terjemahannya adalah, ya Allah, hantarkan kami ke jalan yang lurus dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan hidayah itu. Beri kami kekuatan. Itu namanya taufik. Itu namanya taufik.
Ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang mahal. Tidak bisa dijual beli. Maka beruntunglah kita semua. Ada ayah yang iman anak kafir. Siapa? Nuh punya anak Kan'an. Ada ayah kafir anak iman siapa? Nabi Ibrahim. Ada suami kafir istri iman. Fir'aun punya istri iman. Tidak bisa dijual beli. Iman yang seperti ini bukan iman generatif. Dia adalah hadiah terbesar yang Allah berikan. Ada kebalikannya. Istrinya kafir, suaminya iman. Nabi Nuh dan Lut. Ada lagi pamannya kafir, keponakannya iman. Siapa? Nabi Muhammad SAW punya paman namanya Abu Lahab. Tabbat siyada Abi Lahabiu wa tab. Keponakannya iman, tapi Masya Allah pamannya kafir. Nah, hidayah din, hidayah agama itu boleh kita syiarkan. Tapi memaksa orang agar mendapatkan hidayah tidak boleh. Mensyiarkan hidayah boleh, tapi memaksa orang agar berhidayah itu tidak boleh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Nabi Muhammad, kau tidak bisa memberi hidayah kecuali Allah yang kasih hidayah itu, karena itu hak prerogatif Allah. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya jangan pernah tinggalkan doa ini. Ihdinas siratal mustaqim, agar kita tidak hanya mendapatkan hidayah insting, hidayah akal, hidayah, tapi juga hidayah maunah, hidayah taufik. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan kathiran. Terima kasih Ustadz Azhar Nasution, bahwa ternyata macam-macam hidayah banyak sekali. Bisa saya review lagi. Hidayah dari Allah adalah naluri, kemudian panca indera, intelektual, agama, dan taufik. Dan ternyata mendapatkan taufik inilah yang paling berharga, dan ada kaitan apa yang senantiasa kita baca setiap hari, setiap waktu, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, sehingga ketika kita baca surat Al-Fatihah kita teringat tausiah dari Ustadz Azhar Nasution, sehingga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali dengan subtema yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ustadz Jailani dengan subtema doa, sarana terbesar meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi manabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada Nabi, kita yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga untuk pemirsa semuanya diizinkan oleh Allah untuk pergi haji dan umrah. Bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan di satu majlis yang mulia. Yang tidak ada majlis yang paling mulia kecuali adalah majlis ilmu. Bahkan satu-satunya taman sorga yang ada di alam dunia tidak lain dan tidak bukan adalah majelis ilmu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena hanya dengan hidayah, karena hanya dengan taufik, karena hanya dengan inayah, pertolongan dari Allah, kita bisa hadir dan duduk di tempat yang mulia ini. Kenapa bisa begitu? Karena apapun hakikatnya yang kita lakukan di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan semua atas pertolongan Allah. Betul apa betul? Itulah karenanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh ada rasa ujub di dalam diri kita. Assalamualaikum. Masih hidup ya? Ujub tahu nggak ujub? Ujub tuh temennya ria. Ria bangga diri menampakkan ke orang lain, itu namanya ria. Kalau ujub bangga diri tapi adanya di dalam hati. Umpama kata, gue sih alhamdulillah saban malam nggak pernah lepas metahajud. Di sekelar gue baca Quran daripada tetangga gue Jubaidah disebut tidur mulu ngorok baik. Amit-amit gue mah kagak bersyukur jadi orang tuh. Dalam hati ngucap mah kagak. Itu namanya ujub. Enggak boleh kita ujub, enggak boleh kita ria. Atau apapun bentuknya yang menjadi radzailul qulub. Apa itu radzailul qulub? Penyakit-penyakit hati. Sebab dengan penyakit-penyakit hati akan menghancurkan seluruh amal soleh kita. Loh, kenapa bisa begitu? Agar kita sadar bahwa apa yang kita lakukan sekarang berupa
ibadah berupa ketaatan hakikatnya tidak lepas dari pertolongan Allah. Termasuk hidayah. Maka oleh karenanya kalau kita lagi sholat, habis kelar suka baca zikir. Betul apa betul? Ada satu doa tuh yang biasa kita baca, cuman kadang-kadang kita kagak ngerti artinya. Assalamualaikum. Bener apa kagak gua kata ini? Bacanya mah sering, giliran disebut artinya, oh yang ono. Itu mah gue sering baca. Betul apa betul? Apa doanya tuh? Ada doanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa kata gua? Apal pasti lo. Coba gua tanya artinya apaan? Oh. Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami. Ala dzikrika, untuk senantiasa menyebutmu, mengingatmu, wa husni ibadatik, dan memperindah, mempercantik, memperbagus daripada ibadah kepadamu. Tuh. Maka dari sini kita tahu betul bahwa apa yang kita lakukan dari sebuah ketaatan tidak lepas dari apa sih? Yaitu dari pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang, hidayah muncul di dalam diri seseorang. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang ada di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya satu. Apa itu? Yakni adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk. Pertanyaannya adalah sebetulnya kita semua nih yang hadir, bahkan yang ada di alam dunia ini, udah dapat hidayah apa belum sih? Tuh. Assalamualaikum. Ini ngomong-ngomong bengong, lu ngerti apa kagak sih? Saya mau tanya sama jamaah, kira-kira kita sebetulnya udah dapat hidayah belum? Seluruh manusia udah dapat hidayah belum? Dari mana sama kita tahu? Al-Quran yang bicara. Jangankan ketika kita hidup, kita belum lahir dari rahim ibu kita yang mulia, kita sudah ada tanya jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Tuh. Bukankah aku ini Tuhanmu? Allah taala yang bilang. Lalu dari semua kita yang diciptakan di alam dunia ini, yang mereka apakah di alam dunia beragama Islam atau tidak beragama Islam, yang beriman ataupun tidak, hakikatnya mereka semuanya dulu telah berjanji dan telah bersaksi, bala syahidna, benar ya Allah bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami. Lalu keluar dari rahim ibu di alam dunia ini, proses berjalan, Allah berikan akal dan hawa nafsu, maka ada kalimat yang namanya seluruh anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir sebetulnya itu fitrah, suci. Kenapa dikatakan suci? Dia kenal Allah. Dilanjutin nama Nabi, ala anna abawaihi yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya adalah orang yang beriman, maka anaknya paling tidak dapat pendidikan iman. Alhamdulillah. Maka dikenallah dengan yang namanya Islam keturunan. Ngapa? Bapaknya gue Islam. Tuh.
Ada lagi yang modelnya bapaknya non muslim, Yahudikah dia, Nasranikah dia, Majusikah dia, maka dia menjadi orang-orang yang mengikuti ajaran bapak dan ibunya. Tapi apakah berhenti sampai di situ hidayah? Tidak. Kalau hidayah kita cari, maka pasti hidayah pun akan menghampiri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencari kebenaran. Maka berapa banyak pula orang yang terlahir dalam keadaan non muslim, bukan Islam, tapi proses kehidupan mengajarkan, dia melihat, dia meneliti, dia mempelajari, hidayah menghampiri, akhirnya dia berkata, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar, masuk Islam. Betul apa betul? Tapi sebaliknya, berapa banyak pula orang yang lahir dari rahim ibunya yang beriman kepada Allah. Proses kehidupan hidayah tidak dipertahankan, maka apa yang terjadi? Dia keluar daripada ajaran agama Islam, murtad. Inna lillahi wa inna. Pertanyaan selanjutnya sebagai akhir dari penutup apa yang saya sampaikan adalah bagaimana kemudian sarana untuk menjemput hidayah atau paling tidak mempertahankan. Yang pertama, pegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratihil mustaqim. Siapa orang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama Allah, maka sungguh Allah akan memberikan hidayah kepadanya, yaitu kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah. Yang kedua, yaitu mencari ilmu. Jangan berhenti nyari ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa memahami. Karena dengan ilmu kita bisa tetap meyakini apa-apa yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah Al-Quranul Karim, tetap dipegang oleh kita karena Allah berfirman, zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustadz Jailani, luar biasa, wajahnya penuh hidayah. Ada nggak sih istilah gitu Ustadz, wajahmu cerah penuh hidayah? Jangan kata saya, masjid aja ada. Nah makanya. Al-hidayah. Nah, maksud saya begini, hidayah itu bisa kelihatan dari wajah, bisa ada kelihatan dari tampilan fisik nggak sih? Orang yang beriman sudah barang tentu adalah orang yang mendapatkan hidayah, betul. Ditambah lagi orang soleh. Kalau ditanya orang ini benar apa enggak, soleh apa toleh? Tahu toleh? Toleh kebalikan soleh, gitu kan? Enggak benar. Itu udah kelihatan dari wajahnya. Kenapa? Wajah itu orang-orang yang beriman min atharis sujud. Kelihatan bekas sujud. Bekas sujud tuh gimana? Bukan gosong doang ya? Nah, dikata gosong. Emang apaan itu? Bukan jidatnya sekedar hitam doang, bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana orang-orang di sekeliling kita melihat kita nyaman, tenang, indah, damai. Itulah hakikatnya orang mendapatkan hidayah, sekaligus mereka adalah orang-orang yang beriman, lagi soleh. Insya Ustadz, ini ada pertanyaan dari media sosial kita, dari Viner MD. Kaitannya juga dengan hidayah ya. Ustadz, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita telah mendapatkan hidayah dari Allah dan bagaimana cara mempertahankan? Cakep nih. Assalamualaikum. Lu mesam-mesem aja ngerti apa kagak sih ini? Kalau saya gini kelihatan wajah dapat hidayah nggak? Pasti. Kan kita satu job. Aduh, kalau nggak dapat hidayah nggak dipakai kita di mari. Silakan. Iya. Jadi kalau kita melihat apakah diri kita udah dapat hidayah apa enggak, tanya sama hati. Hati tenang nggak kira-kira? Hati tenang nggak? Ya betul. Itu satu ya. Iya. Tenang nggak hati kita?
Kalau hati kita tenang, hati kita nyaman, seakan-akan kita merasakan manisnya ibadah dan ketaatan. Dikala itulah Anda telah merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya poinnya itu. Ya ayat Tuhan nafsul Mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, jadi tenang dulu ya. Tenang. Tapi kalau misalkan hati kita Gerusak, gusar, gitu ya. gerasak gerusuk, padahal kelihatan orang hidup enak, duit banyak, harta melimpah, bini caem kinclong, wah, boto, bahenol, wah, Udah. cakep, tapi hidupnya carut marut, kagak tenang aja. Padahal kalau dilihat Bang Haji kurang apa, duit punya, bini caem, nambah lagi 2, wah gitu kan. Terus kemudian kontrakan 100 pintu, biar katanya pintunya doang gitu kan. Tapi kenapa masih carut marut? Hidayah belum tertancap di dalam dirinya sehingga ketenangan tidak ada. Maka ciri orang yang mendapatkan daripada ketenangan, tenang hati. Bagaimana cara mempertahankannya? Maka sudah barang tentu pertahankan dengan selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Ittaqallaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu yang kalian bisa. Bicara yang namanya hidayah akan digeser sudah pasti. Kenapa? Karena ada satu makhluk yang tidak akan pernah ridho ketika hidayah ada di dalam diri kita. Siapa gerangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Azazil. Siapa itu Azazil? Iblis. La ugwiyannahum minhum illa ibadakal mukhlasin. Kagak bakalan saya berhenti kecuali mereka telah mengikuti saya atau siapapun orang-orang yang sudah terdapat dalam dirinya keikhlasan. Maka itulah yang sulit digoda oleh iblis. Jadi hidayah kaitan dengan ketenangan, berkaitan dengan keikhlasan. Betul. Masya Allah, ini dalam sekali ini. Betul, satu paket. Berapa SKS ini kalau kuliah ya? Wah lumayan juga sih, S3 kayaknya itu. Nggak kelar-kelar. Terima kasih Ustaz Jazakallah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah sekaligus jawaban dari Ustaz Jaila ini mudah-mudahan menguatkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru sebelumnya bahwa ternyata hidayah itu seperti cinta, harus dicari dan dipertahankan. Kami akan segera kembali dengan segmen terakhir tetap dalam Cahaya Hati Indonesia.